goodness will always be with you. Lucy berharap semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berhubungan erat dengan diri anak-anak semua. Kita akan membahas materi pubertas. Anak-anak akan mengalami masa pubertas. Untuk itu, anak-anak harus mengetahui trik jitu menyikapi masa pubertas ini. Oleh karena itu, mari kita simak materi tentang cara-cara menyikapi pubertas berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ibu banggakan, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang cara-cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pada pembelajaran kali ini, Bu Sri akan memberikan beberapa trik jitu untuk menyikapi pubertas. Apa itu pubertas? Kira-kira apa yang ada di benak anak-anak tentang pubertas ya? Ya, pubertas adalah peralihan dari masa anak-anak ke dewasa atau disebut juga masa remaja. Pubertas terjadi pada saat seseorang memasuki usia 8-14 tahun. Rata-rata pubertas anak perempuan terjadi pada usia 11 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki terjadi pada usia 12 tahun. Biasanya pada masa pubertas akan terjadi perubahan pola pikir yang ditandai dengan keingintahuan yang besar. Selain perubahan pola pikir, juga ditandai dengan perubahan fisik. Hal ini terjadi baik pada anak perempuan maupun laki-laki. Perubahan fisik anak laki-laki antara lain dada menjadi bidang, tumbuh jerawat, banyak berkeringat, tumbuh jagung, serta suara bertambah berat dan tumbuh rambut di area tertentu. Adapun perubahan fisik pada anak perempuan yaitu pinggul membesar, berjerawat, keringat berlebih, suara nyaring, serta tumbuh rambut di area tertentu juga. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin anak-anak akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nah, untuk itu, ayo kita lihat beberapa trik jitu menyikapi pubertas yang akan Bu Sri berikan berikut ini. Cara-cara menyikapi pubertas. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Memasuki masa pubertas, anak-anak juga memasuki masa pertumbuhan. Untuk itu, anak-anak membutuhkan makanan yang bergizi. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet ataupun tanpa pemanis buatan. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Cara menyikapi pubertas selanjutnya adalah mengisi hari dengan kegiatan yang positif. Ada banyak kegiatan positif yang bisa anak-anak lakukan. Contohnya antara lain bermain musik dan menyanyi, menggambar, berolahraga secara rutin, dan kegiatan-kegiatan tersebut bisa anak-anak lakukan dengan teman-teman ataupun dengan saudara kalian. Memilih tontonan dan bacaan sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik yang dapat menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa ya. Langkah selanjutnya adalah mencari informasi terkait dengan pubertas kepada orang yang tepat. Carilah informasi dari orang yang terdekat seperti orang tua. Apabila ada permasalahan, segera ceritakan kepada orang tua. Memasuki masa pubertas, kedekatan anak-anak dengan orang tua serta keluarga sangatlah penting. Kemudian, pilihlah teman yang dapat memberi pengaruh baik sehingga tidak terjadi salah pergaulan. Pandai-pandailah memilih teman ya anak-anak,
Ketika ada teman yang mengajak anak-anak kepada perbuatan yang melanggar hukum atau aturan, anak-anak harus berani berkata tidak. Cara menyikapi pubertas selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Ada beberapa cara ya anak-anak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Cara tersebut adalah anak-anak harus rajin mandi, rajin mencuci rambut dan juga menggosok gigi. Ketika kalian melakukan secara rutin, maka badan anak-anak akan menjadi lebih segar dan sehat. Selanjutnya, ketika kuku anak-anak sudah panjang, rajin-rajinlah memotong kuku. Ketika memasuki masa pubertas, tentunya anak-anak akan berkeringat lebih banyak. Untuk itu, anak-anak harus menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat. Dan juga ketika keringat kalian lebih banyak, anak-anak rutin ya mengganti baju, sehingga anak-anak harus menggunakan baju yang bersih. Selain berkeringat, tentunya anak-anak akan berjerawat. Untuk menghindari jerawat, anak-anak harus rutin mencuci wajah. Nah, itu tadi ya anak-anak, materi dari Bu Sri atau trik gitu menyikapi masa pubertas. Nah, untuk selanjutnya, Bu Sri akan memberikan sebuah tugas. Tugas tersebut yaitu, buatlah sebuah poster dengan tema cara menyikapi masa pubertas. Poster dibuat di kertas A3. Demikian ya anak-anak, materi dan tugas dari Bu Sri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya anak-anak, materi tentang begitu menyikapi masa pubertas. Dapat disimpulkan ada beberapa cara menyikapi masa pubertas ini. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mencari informasi pubertas kepada orang yang tepat, kemudian pilihlah teman yang membawa pengaruh baik, serta pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai dengan usia kalian. Dan yang lebih penting lagi, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap semangat